Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 40. Melanjutkan cerita sebelumnya. Uyi, ini kamu. Qin Taidou tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun, cukup terkejut. Dia tidak menyangka Tan Yun akan berani datang ke rumah penguasa kota setelah menghancurkan istana Bai di kota Dewa Taidou. Ya, ini aku. Tan Yun mencubit Bu Yaolian dengan satu tangan dan menatap Qin Taidou dengan muram dan berkata, Tuan Kota Qin, kamu sangat tidak bisa diandalkan. Aku baru saja mendengar pembicaraanmu. Aku membunuh Bai Yunxian. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Mengapa kamu harus membunuhku dengan segala cara? Sombong? Apakah ini tempat bagimu untuk menjadi liar? Qin Taidou memarahi, saya peringatkan Anda untuk segera melepaskan kepala pelayan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tan Yun tampak tersenyum. Tidak, Qin Taidou terkejut, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Hal kecil, apakah kamu berani mengatakan tidak di depan penguasa kota? Jangan mengira kamu bisa membunuh Bai Yunxian, kamu akan memiliki kekuatan untuk menantang penguasa kota. Sudah kubilang, bahkan 10 Bai Yunxian bukanlah lawan dari penguasa kota. Setelah itu, Qin Taidou tiba-tiba melepaskan aura 5 kali lipat dari ranah suci Tao, membuat seluruh aula menjadi kosong dan retakan yang rapat. Tidak ada keraguan, biarkan kepala pelayan menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, jangan salahkan bukunya. Pemilik kota itu kejam. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum. Setelah melirik Qin Taidou seolah-olah melihat pena konyol, dia mengarahkan pandangannya pada Bu Yaolian dan berkata, tidak tahu malu, ingat bahwa ketika saya memasuki kota, Anda memeras saya batu leluhur. Jadi bagaimana jika kamu ingat, bagaimana jika kamu tidak ingat? Bu Yao berkata tanpa rasa takut, pelayan ini memberitahumu bahwa ini adalah rumah tuan kota, tapi sarang harimau. Hahaha, bagaimana dengan rumah tuan kota? Bagaimana dengan sarang harimau? Tan Yun berkata dengan bangga, saya memiliki keputusan akhir untuk mengambil nyawa anjing Anda. Pergilah ke neraka kamu. Setelah Tan Yun berbicara, dia mencubit leher Bu Yaolian dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Tuan kota, selamatkan aku. Selamatkan aku. Bu Yaolian benar-benar panik. Tan Yun mendengus dingin, kaca. Dia mematahkan leher Bu Yaolian dan melemparkan mayat itu ke kaki Qin Taidou. Begitu roh Tao Bu Yaolian dan janin Tao terbang keluar dari mayat, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Uyi, jangan ambil mata tuan kota ini. Qin Taidou benar-benar marah. Dia tidak menyangka Tan Yun akan muncul di sini, dan dia tidak menyangka bahwa dia tidak setuju dengannya, jadi dia akan membunuh pengurus rumah tangga di depannya. Hehe, aku tertawa. Tan Yun melirik Qin Taidou, apa yang kamu? Aku memandang rendah kamu sama sekali. Aku sangat marah, kamu mati di kota ini. Qin Taidou membalik tangan kanannya, dan pedang Kaisar Tao tertinggi tipe kematian hitam muncul dari udara tipis, memegang pedang lebar, dan tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun. Dengan pedang terpotong, segera, sinar pedang yang dibentuk oleh kekuatan Kaisar Kematian Tao merobek kekosongan dan menebas ke arah Tan Yun. Qin Taidou sombong. Meskipun kecepatan dan kekuatan pedangnya lebih ganas dari Kaisar Tao tingkat 5 biasa, dia percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Namun, dia tidak tahu bahwa kecepatan pedangnya sangat lambat dan menyedihkan di mata Tan Yun. Wow! Tan Yun berubah menjadi cahaya, bukannya mundur, dia bergerak maju, menggambar busur dari tanah, dan setelah menghindari cahaya pedang, dia langsung muncul di samping Qin Taidou, menggenggam pergelangan tangan yang memegang pedang dengan tangan kanannya. Lepaskan aku. Retakan. Dengan darah berceceran, Tan Yun meremas pergelangan tangan Qin Taidou dengan tangan kanannya. Begitu pedang besarnya jatuh, itu diambil ke tangan kirinya oleh Tan Yun. Uyi, kamu hanya lapisan ke-6 dari Kaisar. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ketika Qin Taidou ketakutan, Tan Yun meletakkan pedang di lehernya, terus terang, jangan katakan kamu hanya lapisan kelima dari Kaisar Dao, bahkan jika kamu adalah lapisan kelima dari ranah Tao Suci, kamu seperti semut.
Tai Dou menahan rasa sakit karena tangannya patah dan menelan ludahnya. Ada kengerian yang tak terbendung di matanya, dan dia dengan gemetar berkata, "Wu Yi, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan impulsif. Lihat ini, Tuan Kota akan menganggap bahwa kamu belum membunuh Bai Yunxian, kamu ingin meninggalkan kota, dan Tuan Kota akan mengirimmu kepadamu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku memang ingin meninggalkan kota Dewa Tiandao, tapi bagaimana cara pergi, aku akan memberitahumu nanti. Sekarang kamu akan memberiku token penjaga tembok besar." Mendengar ini, Qin Tai Dou buru-buru menawarkan tanda, "Baiklah, baiklah, saya akan membuka formasi pertahanan yang hebat dan membiarkan Anda keluar." Dalam pandangan Qin Tai Dou, tujuan Tan Yun untuk token itu adalah untuk khawatir tidak akan ada jalan keluar dari formasi. Tapi dia salah. Salah konyol. Setelah Tan Yun menyimpan token itu, dia masih memegang pedang di tangan kirinya di leher Qin Tai Dou, dan berkata, "Demi memberiku token, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." "Apa rahasianya?" tanya Qin Tai Dou. "Aku tahu di mana para dewa kuno yang abadi berada," kata Tan Yun. "Benar-benar hebat," Qin Tai Dou berkata dengan penuh semangat. "Wu Yi, bagaimana menurutmu tentang ini? Kita akan bergandengan tangan untuk menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi, dan kemudian kita akan mengambil pujian bersama." "Proposalmu bagus." Tan Yun menekan amarah di dalam hatinya, fitur wajahnya sedikit terdistorsi. "Kenapa kamu tidak bertanya, di mana ras dewa kuno yang abadi?" "Di mana?" kata Qin Tai Dou tanpa ragu. "Itu di kota Dewa Tai Dou." Mata Tan Yun dingin. "Sungguh. Lalu apa yang kita lakukan?" "Ayo," kata Qin Tai Dou, wajahnya tiba-tiba memucat, dia sepertinya telah menebak sesuatu, menatap Tan Yun, seluruh tubuhnya gemetar, giginya bergetar. Setelah Tan Yun menemukan genangan cairan kuning pucat berkumpul di bawah kaki Qin Tai Dou yang gemetaran, dia menyeringai dan berkata, "Apakah kamu tidak terlalu bersemangat? Mengapa kamu kencing dalam kegembiraan?" Kamu, Qin Tai tampak ngeri, dan butiran keringat jatuh dari dahinya. "Kamu sama sekali bukan Wu Yi, kamu adalah dewa kuno yang abadi." "Ya, kamu benar, aku adalah Protos kuno abadi." Saat Tan Yun berbicara, pedang lebar yang bertumpu di leher Qin Tai Dou tiba-tiba berputar, dan darah mengalir, memotong salah satu telinga Qin Tai Dou. Berdengung. Kekosongan itu dipelintir dengan keras, tetapi Qin Tai Dou lah yang dengan enggan membakar jiwa Dao Emperor, berubah menjadi bayangan, terbang keluar dari aula, dan berteriak dengan suara serak, "Kemarilah, inilah sisa-sisa dewa kuno yang abadi." Suara Qin Tai Dou bergema di seluruh mansion penguasa kota. Desir-desir. Detik berikutnya, 9 sinar menukik turun dari malam, dan sebelum Qin Tai Dou, mereka berubah menjadi 8 pria tua berambut putih dan seorang wanita tua. Ke-9 orang itu semuanya berada di ranah Taoisme. Tan Yun memegang pedang lebar, rambutnya menari-nari, dan dia berjalan keluar aula dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, dalam bayang-bayang yang berkilauan di halaman luar istana, 30 ahli yang kuat dari ranah Dewa Tao bergegas untuk mendengar berita itu. Pada saat yang sama, puluhan ribu penjaga istana di luar kompleks memblokir pengurungan kompleks. Pemujaan yang hebat, dia adalah sisa dari dewa kuno yang abadi. Qin Tai Dou menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, melihat kembali ke seorang tetua berusia 90 tahun yang telah mencapai prestasi besar di alam Tao, dan dengan tegas berkata, "Bunuh dia untuk penguasa kota." "Jangan khawatir tentang Tuan Kota. Di mata berlumpur rumah Tuan Kota, cahaya redup meledak, bawahan akan membunuhnya." "Kamu tidak malu?" Setelah Tan Yun mencibir, ekspresinya menjadi acuh tak acuh, dan dia benar-benar berkata, "Kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi aku juga akan membuat seluruh kota Dewa Tado menjadi kota mati." "Bajingan!" Mansion Tuan Kota menggelengkan alisnya dan berteriak keras, "Kamu memiliki semut 6 kali lipat di ranah Kaisar Tao. Kamu benar-benar tahu seberapa tinggi dan tebal dirimu. Orang tua itu akan mengambil kepalamu. Membunuh." Di antara mulut pemuja agung, pedang Tao yang luar biasa meledak, dan pemuja agung itu memegang pedang dewa, menarik lintasan misterius dari kehampaan, dan menusukkan pedang ke tenggorokan Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat. Tubuh Hong Meng Ba. Armor Hong Meng. Bentuk tubuh Tan Yun langsung menjadi 3 kaki, dan setelah memadatkan armor Hong Meng, kekuatan tubuhnya meningkat pesat.
Alasan mengapa Tan Yun tidak mengorbankan pedang adalah karena dia ingin memukul mati orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini dengan tinjunya. Saat Tan Yun memadatkan armor Hong Meng, sekarang sebuah pukulan dapat menghancurkan artefak suci Tao tingkat menengah. Adapun pedang kekaisaran Tao tertinggi, secara alami tampaknya sangat rentan terhadap tinju Tan Yun. Berdengung. Kekosongan bergoyang, Tan Yun tidak mengelak atau mengelak, mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba meledak. Hanya karena kamu ingin mengguncang pedang dengan tangan kosong, kamu mengira pedang tua itu tidak terbuat dari keramik. Suara pemujaan dan ejekan yang hebat tiba-tiba berhenti, dan kemudian teriakan ketakutan terdengar, tidak. Pedang tua adalah bagaimana mungkin artefak kekaisaran dari Taoisme terbaik dihancurkan olehmu, bagaimana mungkin tubuhmu begitu kuat. Ledakan. Wow. Tapi itu adalah saat ketika pedang besar itu menembus tinju Tan Yun. Seperti yang dia katakan, menghadapi tinju Tan Yun, itu benar-benar rapuh dan pecah berkeping-keping seperti keramik. Dihadapkan dengan pertanyaan mengerikan penyembah, Tan Yun menutup telinga padanya. Dia tiba-tiba mengambil langkah, membuka tangan kanannya dan menariknya ke bahu kanan pemuja agung. Ledakan. Sebelum pemujaan agung berteriak, seluruh bahu kanan dan tubuh bagian atas pecah berkeping-keping, dan kabut darah memenuhi kepala dan terbang menjauh dari tubuh. Tan Yun menjentikkan jarinya, gumpalan kekuatan leluhur menembus kehampaan, membawa kepulan darah, menembus dari tengah alis pemujaan agung, dan ditembakkan dari belakang kepalanya. Janin yang didedikasikan untuk jiwa Kaisar Dao dan 10 Kaisar Dao dimusnahkan sebelum mereka lolos dari kepala mereka. Melihat mayat besar yang tidak lengkap di tanah, pemujaan penguasa kota Qintai Dou dan beberapa alam Kaisar Dao lainnya, serta 30 alam Kaisar Dao yang kuat, hampir membuat jiwa mereka ketakutan. Oke, lindungi Tuan Kota sampai mati. Lindungi penguasa kota. Beberapa pemuja lainnya berdiri dengan pemuja kedua, dan 30 dewa ranah Raja Tao yang tersisa naik ke langit melindungi Qintai Dou dan ingin melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Dengan suara acuh tak acuh di seluruh langit malam, Tan Yun melepaskan tubuh Hong Meng Ba ke titik ekstrimnya, tiba-tiba naik menjadi 240.000 meter, seperti gunung langsung ke awan. Merayu. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, membuka tangan kanan raksasa, dan dengan suara siulan, dia menangkap 30 ranah Kaisar Tao yang kuat dan Qintai Dou di tangannya. 30 pusat kekuatan Kaisar di tangan raksasa, dengan mata putus asa, menjerit ketakutan sebelum mereka mati. Tidak, aku belum mau mati, tidak mudah bagiku untuk berkultivasi sampai hari ini. Aku tidak ingin mati, maafkan. Qintai Dou tidak memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia meraung dengan suara serak, sisa-sisa dewa kuno abadi, hari ini aku Qintai Dou mengutukmu. Cepat atau lambat, aku akan dikalahkan oleh Kaisar Besar Dongsu, penguasa sekte Dongsu, Del. Pecahkan kamu menjadi berkeping-keping. Sebelum kata, Duan, jatuh. Qintai Dou mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, seperti yang dilakukan 30 orang lainnya. Semua orang merasa bahwa telapak tangan kanan Tan Yun diremas dengan erat, kekuatan pegunungan dan laut yang kuat meremas tubuh 31 orang secara paksa dan berubah bentuk, berdarah dari 7 lubang, dan tulang di seluruh tubuh terasa sakit. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi sepasang mata raksasa di tangan kanannya dengan niat membunuh yang mengerikan. Qintai Dou, saya beritahu Anda, bahkan jika saya adalah satu-satunya dewa kuno yang abadi, saya masih bisa menghancurkan semua kekuatan. Bahkan jika hanya ada Lao Su akan tetap membunuh semua musuh. Kaca, kaca. Setelah Tan Yun selesai berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan 30 Kaisar Dao yang kuat di tangannya dihancurkan dan dihancurkan. Hanya Qintai Dou yang masih memiliki hidupnya. Tan Yun membuka telapak tangannya, menggunakan mata Dewa Hong Meng, dan setelah mengendalikan Qintai Dou, dia bertanya, katakan padaku, apa ranah Kaisar Agung Dongsu dan Fuchashu? Ada juga dinasti leluhur Dongsu, selain Kaisar Agung Dongsu, ada berapa banyak pusat kekuatan? Ekspresi Qintai Dou kusam dan lemah, dikatakan bahwa Kaisar dan Fuchashu sama-sama berada di ranah leluhur Tao. Di sisi baiknya dari dinasti leluhur Dongsu kita, selain Kaisar Agung Dongsu, sekarang ada hampir 100 orang di ranah leluhur Tao. Tidak jelas berapa banyak orang yang dirahasiakan.
Tan Yun bertanya lagi, dinasti Dongsu penguasa kota besar, tetapi beberapa orang adalah leluhur Dao. Tidak, kata Qin Tai Dou. Mungkinkah ranah leluhur Tao yang luar biasa dari hampir 100 manusia di mulutmu semuanya ada di istana kota leluhur Dongsu? Tanya Tan Yun. Ya. Katakan padaku, di mana Kaisar Dongsu sekarang? Itu di istana kekaisaran Dongsu. Mendengar bahwa Tan Yun melemparkan Qin Tai Dou ke tanah, dihancurkan sampai mati dengan kakinya, tidak ada tulang yang tersisa. Semua mati. Tan Yun membuka telapak tangan kanannya dan menyebarkan tulang berdarah dari 30 orang di telapak tangannya. Pencakar langit raksasa itu membawa semburan kehampaan hitam, seperti gunung 5 jari. Di bawah. Apa? Tidak. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan persembahan dari beberapa ranah Kaisar Tao ditekan oleh telapak tangan kanan Tan Yun, dan berubah menjadi 7 kelompok kabut darah, dan darah berhamburan ke langit malam. Ledakan. Tan Yun mengambil langkah, dan kaki besar itu menghancurkan gerbang kompleks. Beberapa penjaga di luar kompleks berlutut, dan beberapa melarikan diri. Tolong jangan bunuh kami. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah, jangan bunuh kami bersedia menjagamu mulai sekarang. Boom, boom. Ketika ratusan penjaga ingin menyerahkan Tan Yun, kepala mereka terbuka. Di antara penjaga lain yang berlutut, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak ngeri, saya tidak bertanya lagi padanya, tidak ada gunanya. Kita semua membuat sumpah darah untuk membunuh Dewa Kuno Abadi, mereka bersumpah darah, dan mereka mati. Cepat lari, jika kamu bisa melarikan diri satu per satu, kamu akan dihitung sebagai satu. Mereka yang melarikan diri akan memberitahu Kaisar berita tentang sisa-sisa Dewa Kuno yang abadi di kota Dewa, dan biarkan Kaisar membunuhnya. Setelah mendengar ini, para penjaga dan semua orang di kediaman Tuan Kota melompat ke udara dan terbang keluar dari kediaman Tuan Kota. Tan Yun tidak segera mengejar ini, karena dia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri di kota Dewa-Dewa. Memanggil. Tan Yun mengorbankan token yang mengontrol formasi pertahanan yang hebat. Setelah token ditangguhkan dalam kehampaan di depannya, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan leluhur diserap ke dalam token. Segera, seberkas cahaya yang dipancarkan dari token itu langsung melesat ke langit dan mencapai medan perang. Berdengung. Saat tirai bergetar hebat, sinar yang menyilaukan meledak. Ketika tirai tipis yang menerangi langit malam menghilang, penjaga di luar gerbang kota mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi di kota, Tuan Kota? Apakah formasi parit akan dipenjara? Penjaga tahu bahwa setelah formasi pertahanan kota dipenjara, bahkan jika dia memiliki token untuk membuka formasi pertahanan kota, dia tidak dapat membuka formasi pertahanan. Karena hanya ada satu token yang mengendalikan pusat formasi pertahanan kota, yaitu yang ada di tangan Tan Yun.